apa kabar? Semoga hari ini hari yang cukup indah ya. Atau jika hari ini kebetulan menyebalkan, tenang saja. Masih ada hari esok yang semoga lebih baik lagi. Berbicara tentang kebetulan, setiap dari kita mungkin pernah merasakannya. Kebetulan mengalami hari yang buruk, kebetulan bertemu seseorang yang dirindukan, kebetulan mendapat hadiah dari hal yang tak pernah diduga-duga. Aku pun kerap merasakannya, terutama ketika sedang berusaha untuk menghindari sesuatu, justru sesuatu itu terus-menerus muncul di mana-mana. Seolah-olah dia paham bahwa aku sedang berusaha menghindar. Ketika aku berusaha melupakan seseorang, tiba-tiba saja namanya muncul di mana-mana. Di FTV yang sedang kutonton di layar kaca, di timeline Twitter, menjadi nama sebuah toko yang kulewati. Atau nama brand ketika aku sedang berjalan-jalan melepas penat. Tidak hanya itu, segala tentang dia pun terus-menerus ada di sekitarku. Kota daerah asalnya yang terus-menerus muncul di berita, bidang pendidikannya tersorot di sosial media. Atau kenangan-kenangan lain perihal dia yang muncul begitu saja, entah dari mana. Ya, semua itu kerap kita sebut dengan kebetulan. Tapi, apa benar semua hanya sebuah kebetulan? Seseorang berbicara padaku bahwa tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Semua selalu memiliki makna. Hanya saja, kita sebagai manusia terkadang tidak semerta-merta langsung memahaminya. Jika ditanya, apa sih yang sebenarnya kita maknai dengan kebetulan? Kebetulan adalah sesuatu yang terjadi tanpa kita duga. Ya, poinnya ada pada tanpa kita duga. Artinya, apabila kita memiliki persiapan dan kesiapan untuk menghadapinya, hal tersebut tidak lagi bermakna kebetulan semata. Seseorang itu juga berkata padaku bahwa kebetulan adalah akumulasi dari pemikiran kita yang kemudian berubah menjadi sebuah keinginan. Lantas, setelahnya kita berusaha untuk mewujudkannya. Dan setiap usaha kita membuahkan setiap hasilnya pula. Itulah kenapa ia berkata bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Sebab semua yang terjadi adalah buah dari usaha kita. Aku sepakat dengannya. Namun, bagiku sendiri, itu adalah satu proses memaknai kebetulan yang ada di hidup kita. Permasalahannya, kadang kita melakukan usaha untuk mewujudkan sesuatu tidak selalu dalam keadaan sadar. Misalnya, ketika tadi berbicara, aku ingin melupakan sesuatu, lalu kenapa tentang dia justru muncul di mana-mana? Sebab, tanpa sadar, ketika aku berusaha melupakannya, memori tentangnya justru naik ke permukaan. Aku tidak secara langsung berusaha mengingat dia. Tapi, dengan berusaha melupakannya, otakku terfokus padanya. Dan tentu, pada akhirnya fokusku adalah dia. Itulah mengapa seolah semesta selalu memiliki cara untuk mengingatkan tentang dia. Bukan salah semesta, tapi salahku yang menjadi lebih peka ketika namanya disebut, daerah asalnya diberitakan, bidang pendidikannya menjadi sorotan, atau segala macam kenangan tentang dia. Namun begini, bagiku sendiri terkadang ada banyak pula kebetulan yang bukan merupakan buah usaha kita secara langsung. Misalnya, ketika menjawab pertanyaan pilihan ganda, lalu kita asal memilih dan kemudian benar. Seseorang akan berkata bahwa itu hanya permainan peluang. Namun,
Jika ada 5 pilihan, dengan peluang setiap pilihan adalah 1/5, mengapa tangan kita memilih yang benar? Bukankah artinya ada faktor tertentu di luar 1/5 yang membuat tangan kita secara asal memilih pilihan itu? Begitu pula sering terjadi dalam kehidupan. Ketika kita memilihnya, kita tidak tahu bahwa itu jawaban yang benar. Butuh sekian proses untuk kemudian tersadar mengapa saat itu kebetulan kita memilih itu. Butuh sekian waktu untuk bisa memahami makna tersembunyi di balik berbagai kejadian yang tidak kita duga tadi. Itulah mengapa seorang bijak sering berkata bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan tertentu. Jika di kemudian hari kita memahami alasannya, kita bisa menyebut bahwa semesta telah mengatur segalanya. Namun, tepat ketika peristiwa itu terjadi, tanpa kita duga, sebelum kita mampu memaknainya, kita menyebutnya dengan kebetulan. Sehingga, aku memaknai kebetulan adalah satu kata yang digunakan untuk menyebutkan sebuah peristiwa pada satu waktu tertentu. Kenapa? Karena nanti ketika aku memahaminya, aku tak akan lagi menyebutnya kebetulan. Aku akan menyebutnya hasil usahaku. Atau anugerah untukku. Atau rangkaian cerita hidupku. Jadi, jika sekarang namanya terus muncul di mana-mana, sebenarnya aku sadar bahwa aku tanpa sadar selalu memikirkannya. Hingga serangkaian kebetulan muncul di hidupku. Mungkin nanti aku akan menertawakan diriku sendiri yang terus-menerus memikirkan dia sekarang. Hingga berangan seolah kebetulan menjadi takdir yang mungkin adalah tanda untuk mempersatukan. Padahal kebetulan itu terjadi hanya semata-mata aku yang sulit lupa.